Salam saudara-saudara, salam channel Injili. Pada hari ini kita bertemu kembali dan kita akan menyaksikan pemaparan tafsiran dari mahasiswi STT HAMI. Tafsiran kitab Keluaran pasal 38 ayat 1 sampai 30 tentang mezbah korban bakaran. Ya, kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada siang hari ini. Saya memperkenalkan diri, nama saya Martini Baruhu. Saya jurusan Prodi Pak Pendidikan Agama Kristen. Saya kuliah di STT Hagiasmos Mission Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tafsiran saya dari kitab Keluaran pasal 38 ayat 1 sampai 30. Jadi, kitab Keluaran ini yang menjadi latar belakang dari kitab Keluaran ini, kita tahu bahwa kata keluaran berasal dari bahasa Yunani yaitu Exodus. Artinya keluaran atau keberangkatan. Jadi, yang menulis kitab Keluaran ini yaitu Musa sendiri, di mana pada abad 13 sampai 15 sebelum Masehi. Nah, jadi di dalam mezbah kurban bakaran ini dipakai untuk mempersembahkan hewan kurban bakaran untuk mengadakan suatu pendamaian, yaitu menutup dosa dan menyediakan suatu pengampunan yang berasal dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi, di mana Allah memberi petunjuk kepada Musa pada waktu itu, Dia memberi petunjuk kepada Musa untuk membuat mezbah kurban bakaran karena Tuhan ingin mewujudkan kehadirannya di tengah-tengah umatnya pada saat itu. Di mana juga bangsa Israel mengadakan suatu kebaktian atau ibadah di depan kemah suci tersebut. Jadi, lanjut. Nah, berikutnya itu tafsiran, di mana tafsiran ini judul berikutnya yaitu membuat mezbah kurban bakaran. Nah, di dalam Keluaran pasal 38 ini ayat 1 sampai 30, di mana dijelaskan demikianlah persekutuan yang diadakan antara Allah dan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, dalam bagian ini Allah memberitahukan yang kedua kalinya untuk membuat mezbah kurban bakaran kepada Musa. Nah, di sini kita lihat di Keluaran pasal ayat 27. Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai 8. Nah, di sini Musa diberi petunjuk untuk membuat atau dalam membuat pembuatan mezbah kurban bakaran. Di mana di Keluaran pasal 38 ayat 1 sampai 7 dijelaskannya di situ ada beberapa cara untuk membuat mezbah kurban bakaran. Yaitu satu, ukuran mezbah yang berbentuk persegi 4, di mana ayat 1 dijelaskan di situ dijelaskan di ayat 1. Yang kedua yaitu tanduk-tanduknya disalut dengan tembaga, dibuat secara seiras dan semuanya itu seiras dengan mezbah, di mana ayat kedua diperjelaskan di situ. Yang ketiga yaitu bahan-bahan yang digunakan dari kayu penaga, bahan-bahan yang digunakan dari kayu penaga dan pakainya dan perkakasnya terdiri dari sodok dan bokor penyiraman dan garpu dan perbaraan yang lainnya, semuanya itu dibuat dari tembaga. Yang keempat yaitu perlengkapan mezbah dan cara membuatnya di situ di Keluaran pasal 38 ayat 4 sampai 7. Di situ diperjelaskan semuanya itu dibuat dari tembaga. Semua bahan-bahan yang diperlukan di situ yaitu terbuat dari tembaga. Lanjut. Yang berikutnya konteks. Nah, dalam konteks ini, dalam perjalanan bangsa Israel ketika Musa turun dari Gunung Sinai, di mana Keluaran pasal 34 ayat 2 dijelaskan bahwa yakni membawa 2 loh batu atau dekalog bagi umat Israel. Nah, di situ Tuhan juga memberitahukan atau memberi petunjuk kepada Musa yang kedua kalinya dalam membuat mezbah kurban bakaran. Di mana Keluaran pasal 38 ayat 27 sampai 28, di situ dijelaskan kemah suci itu adalah sebagai gambaran atau pola ibadah yang dibuat oleh Raja Salomo. Nah, di mana di 2 Tawarikh pasal 1 ayat 3, di situ Salomo pergi bersama-sama dengan segenap jemaat itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah kepada
umat Israel tersebut. Berikutnya. Nah, kita tahu bahwa dalam pembuatan mezbah kurban bakaran ini, di mana altar kemah suci tersebut, yaitu Musa, di mana altar kemah suci tersebut, Musa sebagai mendataris Allah untuk membuat kemah suci tersebut. Nah, di situ untuk membuat kemah suci tersebut, Musa memberi petunjuk kepada bangsa Israel bagaimana cara membuat kemah suci tersebut. Mereka bukan Musa hanya sebagai pemimpin bagi bangsa Israel, tetapi dia bukan hanya pemimpin dan bukan hanya sebagai kekuasaan atas bangsa Israel, umat bangsa Israel, tetapi dia juga sebagai wakil Allah. Di mana di Keluaran pasal 33 ayat 1 diperjelaskan di situ. Nah, di mana di Keluaran pasal 38 ayat 1 sampai 7, di mana di situ judul perikopnya yaitu alat dan cara membuat mezbah korban bakaran. Nah, dalam membuat mezbah korban bakaran ini yaitu terbuat dari kayu penaga, sodok dan bokor penyiraman dan garpu-garpu yang lainnya. Nah, lanjut. Jadi mezbah kurban bakaran ini dalam pembahasan ini di mana Allah berfirman kepada Musa ketika Musa menerima 2 loh batu dari Gunung Sinai. Berikutnya. Oke, dalam Keluaran pasal 38 ayat berikutnya, Kak. Di mana Keluaran pasal 38 ayat 9 sampai 20, di situ yaitu pembuatan altar sebagai tempat beribadah. Nah, bisa kita mengerti di mana ayat ke-9 di atas ini, di mana di situ dibuatnya pelantaran itu pada sebelah selatan, dan pelantaran itu dari lenan halus dan dipintalnya benangnya, kemudian 100 hasta panjangnya. Nah, di situ di Keluaran pasal 38 ayat 10, di mana kedua puluh tiang layar itu dengan penyambungan dari perak. Nah, dalam pembahasan ini juga kita lihat di ayat 9 sampai 16 diperjelaskan di situ yaitu ukuran atau letak dari layar sebagai tempat untuk menutup altar. Nah, ada beberapa contohnya yaitu di bagian selatan ada 100 hasta dan bagian utaranya ada 100 hasta juga, dan bagian baratnya itu 50 hasta dan bagian timurnya 50 hasta, dan sekelilingnya itu yaitu 300 hasta sama dengan 135 meter. Nah, 1 hasta sama dengan 45 cm atau 0,45 meter. Baik, di mana di Keluaran 38 ayat 21 sampai 31, di mana di situ daftar-daftar biaya yang diperlukan atau biaya yang mendirikan dalam kemah suci tersebut. Nah, di mana biayanya itu ada beberapa biaya dalam rangka mendirikan kemah suci sebagai berikut, yaitu 1 talenta yaitu 60 dinar. Nah, 1 shikal sama dengan 11,4 gram. Yang ketiga yaitu 1 talenta sama dengan 300 shikal sama dengan 30,4 kilogram. Dan 1 hasta sama dengan 45 cm. Baik, yang menjadi kesimpulan dari presentasi saya dari kitab Keluaran ini yaitu mezbah ini yaitu satu kurban bakaran untuk mempersembahkan hewan kurban bakaran yang dipakai untuk hewan kurban bakaran untuk menyampaikan suatu pendamaian, yaitu menutup dosa dan mengadakan suatu pendamaian yang berasal dari Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, jadi bejana pembasuhan yaitu bagi orang Israel untuk datang
di tempat kemah suci itu harus membersihkan diri, dan sebelum memasuki kemah suci itu sebelum memasuki kemah suci itu, dan para imam dan umat Israel itu harus membersihkan diri sebelumnya baru beribadah di tempat kemah suci tersebut. Baik, demikian presentasi saya yang saya paparkan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ini menarik sekali ya. Berbicara tentang mesbah korban bakaran ya. Tadi sudah dijelaskan panjangnya, bentuknya juga yang persegi. Artinya mesbah itu adalah wadah atau tempat untuk membakar korban yang dibawa oleh umat Israel ketika mereka melanggar perintah Tuhan, maka mereka akan membawanya kepada imam dan korban tersebut akan dibakar di mesbah tersebut sebagai pendamaian atas umat Israel kepada Tuhan. Ya, nah, saudara ini kita ketahui bersama Pak, mesbah bakaran itu, korban bakaran itu kan tidak ada lagi, dia kan mesbah itu tidak ada lagi. Sebenarnya semuanya itu ada di mana? Di hati kita, ya kan? Hati kita memohon ampun kepada Tuhan. Kira-kira bagaimana untuk menjelaskannya? Jadi kalau tadi dalam konsep PL itu adalah korban yang dibawa dan dibakar di mesbah, itu dibakar oleh imam. Nah, kalau kita sekarang memohon pengampunan, masa ini bagaimana? Mungkin boleh dijelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, di mana mesbah korban makanan itu, di mana tadi saya jelaskan bahwa mesbah korban makanan itu yaitu suatu pendamaian atas hukuman bangsa Israel. Nah, di mana kalau sekarang ini kalau kita berbuat dosa, nah, di mana contohnya saya menjelaskan bahwa di dalam mesbah korban makanan ini nggak perlu dibutuhkan. ya. Kalau kita nggak perlu dibutuhkan, tapi kita memohon atau minta maaf kepada Tuhan dengan cara berdoa. Dan ingat, ya, korban yang sejati itu sudah bertumpah dan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu maka darah Yesus mengampuni dosa kita dan kita. Ketika mohon ampun di hadapan Tuhan seperti yang dijelaskan oleh saudara ini tadi, maka sesungguhnya mesbah itu adalah diri kita. Ya, ketika kita mohon ampun di hadapan Tuhan Yesus yang telah mengerjakannya, maka dosa kita akan diampuni. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Injili.